saya bangga kalau memang ini nanti bisa terus dilanjutkan perizinannya. Nanti kalau udah izinnya semua masuk bisa dijual ke pasar tradisional, termasuk juga ke pasar modern. Nanti saya bantu bagaimana caranya bisa masuk pasar modern. Nah itu yang penting. Jadi supaya kita juga penjualannya bisa meningkat. Bapak Ibu, hari ini saya sengaja berkunjung ke pelaku usaha UMKM ini bersama Pak Haji siapa? Pak Dino ya, yang ada di Cibuni Gelis, Sari, Kota Tasikmalaya. Saya melihat ini rangkaian beberapa unit peralatan terkait dengan ini namanya udah air minum dalam kemasan. Jadi bukan lagi air isi ulang ya, ini udah AMDK. Beliau tadi sudah mengatakan ini udah diurus BPOM-nya, tinggal SMI-nya, gitu ya. Jadi nanti begitu semua perizinan sudah keluar, saya sebagai Komisi 2 akan coba membantu bagaimana dari sisi marketingnya. Apalagi beliau tadi mengatakan mau masuk ke jalur yang dalam gelas, market share-nya itu cukup besar. Jadi saya mendorong ke arah sana, mudah-mudahan nanti tadi ada terkait dengan permodalan, nanti coba kita sambungkan ke perbankan seperti apa, karena untuk pengembangan pembelian mesinnya gitu. Ini akan saya coba kita tes Pak ya, coba ya. Apakah rasanya asam, manis, nano atau berapa? Takutnya akhirnya berbeda ini ya, akan saya rasakan ini ya. Oke, ini juga tutupnya seperti biasa, ini ada ulir dan terkunci, jadi cukup kuat nih dari perusahaan ya. Oke, sudah terbuka, coba saya minum. Bismillah. Ya, rasanya memang normal seperti air minum dalam kemasan. Jadi nggak ada bedanya kita minum dengan merek ABC yang ada di luaran ya. Ini dimerekin namanya adalah Sabda Mineral Water. Ya luar biasa ya. Jadi kemasan juga bagus, ada keju-kejuan. Oke, jadi ini mesin kemasannya dari sini. Nanti ruang prakteknya adalah di sini sebenarnya. Ya, pemanas itu. Ya kan, pemanas di sini. Jadi ini dari sini nanti masuknya di sini pemanas. Ya, cekin. Memang ini masih manual ya. Ya. Ada nanti mesin yang sebenarnya ada semi otomatis. Tadi saya sudah diskusi dan ternyata beliau memang udah paham, udah tahu jenis-jenisnya. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih meningkat lagi dengan kapasitas produksinya nanti bisa di-push. Apalagi nanti kalau udah masuk ke yang gelas, saya bisa bantu untuk bagaimana bisa masuk ke pasar tradisional, bagaimana nanti kita bisa masuk ke pasar modern market. Nah, ini ke sana. Ya. Oke, begitu ya, luar biasa. Nih, Bapak Ibu, tadi satu yang udah saya minum itu habis, ya. Rasanya seger banget. Ini yang hasil produksi yang barusan yang kita langsung masukin di kemas. Saya cuma gini menyarankan, ayo semua masyarakat Kota Tasik, RT RW, Pak Wali Kota, ya, harus bagaimana kita bisa membantu usaha kecil seperti ini UMKM. Ini karena produksi dari Kota Tasik, jadi ayo kita pakai produk-produk lokal seperti ini. Sehingga apa? Sehingga program peningkatan ekonominya juga semakin mudah tercapai. Ya, artinya kalau kita mengutamakan produk lokal seperti ini, yang kita pakai nanti perekonomian akan muter di Kota Tasik. Jadi kita coba berusaha ke arah ke sana. Harus kita bangga punya produk seperti ini. Walaupun hari ini belum sempurna, ya tetap kita pakai karena ini produk kita, ini ke sana. Nanti tinggal kesempurnaan kan ini lagi terus di apa itu sama beliau lagi proses kayak BPOM-nya udah jadi, tinggal kesini. Jadi begitu ya.
pesan saya terakhir ini luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya saya kan pengen mengetahui proses usaha UMKM yang di Cibonegelis ya, itu terkait dengan air minum dalam kemasan. Jadi waktu saya lihat postingan di grup Cibonegelis terkait dengan pabrik manual gitu, dan saya pengen hadir, pengen melihat, jadi minimal saya bisa kontribusi apa dengan pengembangan usaha UMKM di tempat ini gitu. Dan ternyata tadi saya lihat ada produksi air dalam kemasan, tapi memang perlu harus kita dorong supaya marketnya lebih luas lagi, karena tadi beberapa keluhan yang disampaikan pemilik ya dari Pak Haji itu terkait dengan permodalan, dan sebenarnya beliau udah tahu banyak ya market air minum dalam kemasan, terutama yang kemasan gelas, dan hari ini baru produksi yang botol, dan memang pasarnya nggak begitu luas. Jadi ke depan saya meminta, intinya adalah terutama di Indak nanti juga menjadi pendamping supaya bisa dilihat bagaimana supaya produksi ini bisa ditingkatkan dan diberikan pasar yang jelas. Tapi sebenarnya pasarnya udah ada, tinggal bagaimana nanti dibantu terkait dengan dijalurkan ke perbankannya seperti permodalan, karena harus beli mesin baru ya. Kalau tadi mesin yang saya lihat itu mesin kemasan botol, dan pasar yang gede marketnya itu air minum dalam kemasan itu pasar gelas. Jadi saya Komisi 2 concern terkait dengan peningkatan ekonomi di UMKM terutama masyarakat kecil. Jadi hari ini kita udah bisa lihat, dan mudah-mudahan nanti beberapa kita garap. Yang penting adalah ayo DPRD dan pemerintah kota bersama-sama menggarap usaha mikro kita, UMKM kita, terutama saya himbau, terutama pribadi saya dan juga Pak Wali terkait dengan minuman yang APBD ya kita pakai produk lokal. Seperti tadi kan air minum Sabda, dan proses BPOM-nya udah dijalankan, udah keluar, tinggal SNI-nya. Jadi kalau semua nanti mendorong memakai produk lokal, sehingga nanti ekonomi akan tumbuh dari pinggiran seperti ini kan masuk pinggiran. Jadi supaya program pengentasan kemiskinan nanti bisa berlanjut. Di DPRD juga di Badan Anggaran nanti saya juga berkepentingan bagaimana ini kita suarakan. Kemarin sebenarnya kita udah beberapa anggarkan walaupun kecil untuk pembelian bukit ya. Saya berharap satu frekuensi antara saya DPRD dengan pemerintah kota terkait dengan gunung-gunung yang di Cibonegelis ini ya, Sumur Saja sebagainya, ini semua bisa kita amankan. Artinya juga harus kita lakukan pembelian. Nanti kita lihat juga kemampuan keuangan kita. Kalau memang nanti ada kemampuan yang lebih besar, kita akan anggarkan lebih besar lagi. Tapi kalau kemampuannya nanti masih kecil, minimal kita anggarkan untuk beli buku-buku yang ada. Nanti jumlahnya tergantung duit kita ada berapa. Nanti kita lihat. Intinya adalah kita berharap ini memang harus ada dilakukan pembelian bukit. Karena kalau masih pemiliknya perorangan, agak sulit kita untuk menghimbau jangan dijual atau jangan jangan dibeli dan sebagainya. Nah itu ya, ini jangan tambang dan sebagainya. Itu aja. Ya. Jadi ini jadi concern kita bersama, karena apa? Ini salah satu contoh seperti ini. Tadi saya udah masuk ke rumahnya Pak Haji. Ya ternyata memang orang sini air untuk mandi, untuk cuci piring itu nggak pakai pompa, nggak pakai pam. Ya jadi langsung itu aliran dari bukit masuk ke pipa, langsung masuk ke rumah, langsung keran. Ini luar biasa. Nah ini kalau nggak kita amankan, nggak kita pertahankan, nanti akan sulit, karena air itu sebagai sumber kehidupan di sini ya. Itu aja. Ya. Saya ngajak kerjasama, saya bangun, saya buat air gravitasi dari gunung sampai ke sini. Cuman orang yang pertama itu mungkin kali kekurangan permodalannya, jadi sebatas hanya kerjasama itu nggak jalan. Tapi sekarang saya kalau ada misalnya investor dari luar atau dari rekanan, saya siap gitu. Yang dibutuhkan untuk sekarang itu hanya permodalan. Untuk market ke pasar saya udah biasa masuk pasar dulu waktu masih punya pabrik terasi. Jadi pasar-pasar itu udah banyak yang kenal dan banyak yang minta. Kalau kapasitas mesin 8 len itu bisa 200 dus per jam. Kalau yang botol itu yang 6 len itu kapasitas 50 dus per jam gitu. Jadi banyak, kalau misalnya 2 sip aja yang dus, yang cup itu 3.200 dus per
sehari semalam gitu, 24 jam gitu. Ya. Kalau Ini 24 jam ya. sampai 4.000 lebih. Ini sudah berapa lama berjalan ini pabrik ini? Pabrik ini sudah ada 2 tahun berjalan, yaitu kembali lagi ke awal masalah permodalannya gitu. Jadi mungkin saya belum ada modal, karena apa? Karena permodalan untuk AMDK itu cukup besar untuk pandangan saya gitu. Ya. Nah ini Pak, mungkin dari Bapak ada harapan buat pemerintah apa tuh, investor? Harapan kalau ada investor dari luar, saya siap kerjasama. Ya untuk pemerintah daerah itu saya minta untuk market ke dinas-dinas atau misalnya lembaga-lembaga pemerintahan daerah itu. Untuk kerjasamanya Saya gitu Pak? siap untuk kerjasama.